Halo semua, video ini merupakan pendapat beberapa orang mengenai kesetaraan gender. Let's get started. Yang pertama, menurut kakak, apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Simpel aja sih ya. Jelas secara biologis laki-laki dan perempuan udah beda. Tapi menurut aku kalau misalnya dalam segi hak dan pieces and other things itu kita semua setara kok. Menurut gue perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya nggak ada. Menurut gue sebenarnya laki-laki dan perempuan itu kan gender ya, jadi ya udah mereka perbedaannya ya dari segi biologis. Kalau laki-laki itu dia tuh cenderung menggunakan logika gitu biasanya, sedangkan perempuan tuh biasanya lebih ke perasaan ya. Ini Yang kedua, menurut kakak, gender apa yang paling penting? Nggak ada sih. Dua-duanya sih penting. Kalau untuk zaman sekarang sih udah nggak ada. Sama semua. Menurut gue nggak ada. Kalau misalkan dibandingin ya itu nggak ada kayak yang paling penting laki-laki atau yang paling penting perempuan. Oh, kalau gue sih dua-duanya gimana ya, selaras sih. Soalnya ada peran. Nah ya. Yang paling penting adalah yang kamu percayai biasanya. Oh, iya. Yang ketiga, alasannya kenapa nih? Subjektif enough untuk berkata bahwa dirinya yang paling penting, biasanya seperti itu. Iya. Sama seperti agama, karena ini sebuah identitas diri gitu, maka walaupun mereka nggak bilang dirinya paling penting, tapi tindakan mereka akan menunjukkan bahwa diri mereka sendiri adalah yang paling penting dalam hidup. Gitu. Karena ya di dunia ini laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajibannya masing-masing yang harus mereka jalani juga. Sebenarnya dari pembagian peran antara laki-laki dan perempuan ini itu bukan untuk saling membandingkan kalau laki-laki itu harusnya begini, kalau perempuan itu harusnya begini. Sebenarnya harusnya mereka saling melengkapi dari peran itu. Jadi mau laki-laki mau perempuan sama aja. Sama ya? Mau setara gitu ya? Iya. karena semuanya dua-duanya punya tugasnya masing-masing. Menurut saya tuh perempuan emang udah bisa ngelakuin hal apapun ya. Bahkan ada perempuan juga yang bekerja kantoran sebagai ngikutin pekerjaan laki-laki juga. Walaupun nggak seberat laki-laki pekerjaannya, tapi Yang keempat, peran laki-laki atau perempuan tuh apa ya? Peran gender laki-laki dan perempuan itu mempunyai peranan masing-masing ya. kalau menurut gue untuk peran laki-laki sendiri itu sama-sama ya. Jadi perempuan dan laki-laki itu harus berbagi ruang. Dalam artian kekuasaan dalam kaum perempuan baik itu dalam sektor ekonomi, politik dan sosial, kedua itu harus saling melengkapi. Dan selanjutnya tuh dalam sektor domestik, kayak misalnya domestik tuh kayak pertanggungjawaban dalam keuangan, jadi itu bisa saling melengkapi. Jujur gue ngerasa kalau misalnya nih dalam rumah tangga, menurut gue itu bisa beragam banget sih, tergantung mereka pengen nyesuaiinnya gimana. Kalau misalnya kayak dalam rumah tangga, mungkin si ceweknya dia lebih nyaman buat berkarir, tapi cowoknya buat lebih nyaman buat di rumah aja ngurusin rumah tangga, itu juga nggak masalah sih. Menurut gue nggak ada kewajiban tertentu yang harus dipaksain atau pas banget tentuinnya gimana yang bener yang mana. Kalau menurut aku kalau peran itu nggak ada spesifik. Kalau misalnya laki-laki itu perannya harus kayak gini atau enggak, perempuan perannya harus kayak gini. Itu kayak berdasarkan apa yang kemauan mereka atau enggak, kayak ya terserah mereka mau ngapain. Nggak ada perbedaan gitu. Harus lihat peran laki-laki dan perempuan ini tidak bisa dipisahkan dari peran yang diciptakan dalam masyarakat gitu kan. Dan ada alasannya kenapa peran laki-laki kok kayak kesannya beda dari peran perempuan gitu, dan juga kenapa zaman sekarang kok kayaknya terjadi pergeseran gitu. Yang kelima, pendapat Anda tentang opini-opini perempuan gak usah sekolah tinggi, nanti ujung-ujungnya juga di dapur. Itu apa, Kak? Enggak sih, enggak setuju. Aku sama sekali nggak support pendapat itu, karena one, itu very rude, and number two, it's very misogynistic. And kalau misalnya dalam segi akal dan itu kan kita semua manusia, jadi kayak ya nggak ada perbedaan lah. Kalau misalnya mau belajar ya belajar, kalau misalnya mau junjungin perguruan yang tinggi ya terserah kita. Kalau misalnya we want to be successful, then it's our duty to do so. Menurut aku kayaknya opini itu salah deh, soalnya siapapun itu mau gender apapun itu, mau dalam kayak tingkat ekonomi apapun itu, nggak perlu nggak sih ngebatasin kayak gitu.
itu sangat salah ya, karena kan perempuan itu nggak hanya di dapur aja, buktinya banyak kok sekarang jadi perempuan yang bisa jadi menteri, yang jadi gue yang jadi kayak presiden kayak Ibu Megawati kan, itu kan dari pendidikan juga, semua itu berawal dari pendidikan. Bahkan di dapur aja tuh kalau misalnya tanpa ada pendidikan juga nggak bakal bisa di dapur, itu kalau dari gue. Gue nggak setuju. Gue mau jadi dokter ya, dan sebenarnya pilihan perempuan tuh punya pilihan, mereka mau menjadi wanita karir, mereka mau jadi ibu rumah tangga, itu mereka bisa memilih gitu kan. Kalau pada akhirnya mereka sekolah dan ujung-ujungnya kembali ke dapur, ya itu pilihan mereka, jadi nggak ada masalah sih menurut. Sebenarnya bebas, perempuan tuh boleh sekolah tinggi-tinggi, terserah mau sampai S berapa, mau sampai insinyur, mau sampai dokter Andes apa segala macem. Gue tidak setuju kalau misalkan ada yang ngelarang kalau perempuan kayak nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, harusnya kayak di rumah aja jaga anak, ngurus dapur. Gue nggak setuju. Menurut gue perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang mereka mau setinggi-tingginya, tapi dengan catatan bahwa mereka tidak meninggalkan kewajibannya, yaitu mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah. Jadi kayak tetap ada jalannya gitu, kayak ngurus rumah dan segala macam. Tapi kalau misalkan ingin belajar setinggi-tingginya itu boleh banget, malah harus kata gue. Jujur kalau misalnya gue pribadi ngedengar opini atau stereotip yang kayak gitu, itu tuh rasanya bener-bener kesel ya, jujur banget nih. Karena sebagai perempuan kita tuh bukannya pengen tinggi-tinggian sama laki-laki atau kita pengen sombong atau gimana ya, tapi kita tuh sebagai manusia pasti kita ingin mengeluarkan sisi terbaik diri kita dong. Mau cewek atau cowok, kita pasti pengen mengeluarkan kemampuan kita gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ujungnya ke dapur, sedangkan kita ngerasa kemampuan kita bukan di dapur, itu jatuhnya kehidupan kita gak bakal merasa kayak puas gitu dong. Gak bakal merasa kayak kita melengkapi tujuan hidup kita gitu. Sedangkan kalau misalnya dia bilang perempuan jatuhnya ke dapur doang, gak kerja, gak perlu sekolah tinggi-tinggi, kayak menurut gue itu gak bisa dipukul rata gitu loh. Karena setiap orang punya tujuan hidupnya masing-masing. Gak semua perempuan mau di dapur. Emang perempuan banyak yang emang suka di dapur, emang suka masak, emang suka ngurusin rumah tangga, itu banyak. Tapi kan gak semua perempuan kayak gitu ya. Banyak perempuan yang punya cita-cita sendiri gitu loh. Dan cita-cita mereka itu tuh bukan untuk pamer, bukan buat gaya doang, tapi karena mereka merasa kalau mereka kerja di bagian itu, atau mereka udah ketemu cita-cita itu, udah mendapatkan cita-cita itu, mereka merasa hidup mereka tuh jadi kayak merasa terpenuhi gitu loh, kayak merasa lebih happy atau gimana gitu loh. Jadi menurut gue jangan punya opini di mana perempuan itu pasti di dapur doang gitu, karena yang dipukul rata, karena kita jangan nilai dari gendernya, tapi kita harus tahu kalau setiap orang tuh punya opini dan cita-cita atau tujuan hidup pribadi gitu loh. Menurut aku kayak itu tuh kayak patriarki banget sih jatuhnya ya. Juga patriarki tuh merugikan, banyak yang merugikannya sih daripada yang menguntungkannya. Kayaknya bagi kayak kaum laki-laki yang gak memenuhi kriteria terhadap budaya patriarki kan. Dan juga itu tadi perempuan kan kasusnya. Kayak misalnya perempuan pengen sekolah tinggi-tinggi ya karena itu mimpinya gitu kan. Tapi ya karena tadi kriteria budaya patriarki sendiri itu kayak perempuan ya ciri-cirinya ya harus di dapur masak, terus kayak konotasinya jadi pembantu rumah gitu loh kalau menurut aku ya. Ya jadinya itu kayak berkesan kepada perempuan yang jelek gitu. Oh itu gara-gara gue ngelihat kayak gitu tuh kayak gara-gara view orang-orang yang tradisional banget gitu, kayak view kakek nenek zaman jebot gitu, pasti kan kayak gitu kan. Kayak dulu tuh life expectancy aja kayak rendah banget, orang umur 30 aja udah hoki gitu. Terus jadi dengan view yang kayak gitu, orang-orang tuh kayak menganggap wanita tuh gimana ya, kayak mesin pembuat bayi gitu kan. Zaman dulu kan kayak gitu kan pikirannya kan banyak kan. Ya gara-gara kayak gitu kayak peran mereka tuh di value, nilainya tuh kayak dikurang-kurangin lah daripada biasanya. Kesetaraan gender dalam lingkungan kerja itu penting gak sih? Kesetaraan gender dalam lingkungan kerja penting banget. Penting banget. Nggak ada pandangan tertentu. Soalnya kan kalau masih membeda-bedakan gender gitu, misalkan dia perempuan, dia harus di bawah, itu nggak boleh kayak gitu, nggak bisa. Sangat penting ya, karena gini,
dengan adanya keragaman gender di mana masing-masing mempunyai keunggulan posisinya masing-masing, sehingga itu dapat memperkuat bisnis di perusahaan tersebut. Penting banget. Nah, termasuk kayak kalau kita lihat gitu ya, industrinya kadang tidak menutup kemungkinan gitu ya, ada beberapa industri yang misalnya kalau kayak di pabrik gitu ya, kita cenderungnya ngelihat kalau di pabrik itu kan lumayan keras gitu, terutama kalau misalnya namanya pabrik otomotif gitu, atau pabrik yang memang industri besar gitu. Nah, itu biasanya mereka akan lebih cenderung untuk merekrut laki-laki. Kenapa? Satu, gampang, nggak perlu cuti hamil gitu kan, nggak perlu cuti yang lain-lain. Dan industrinya sendiri membutuhkan mereka untuk lebih tough gitu dalam situ. Tapi kalau dari perjalanan Tante ngebantuin perusahaan-perusahaan ini juga saya ngelihat ada banyak factory manager gitu yang memang, atau director yang level director itu adalah perempuan dan mereka berada di industri laki-laki, dan itu ternyata possible gitu, karena sebetulnya yang diambil di dalam leadership level, di dalam tingkat pimpinan adalah seseorang yang memang jauh lebih holistik untuk melihat pembuat keputusan dari berbagai macam sisi gitu. Dari video-video tersebut, kita bisa simpulkan kalau pendapat orang mengenai kesetaraan gender sangatlah beragam. Menurut kalian, bagaimana kesetaraan gender di Indonesia? Suarakan pendapatmu.